Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dila Dwi Salsa Meilani. Saya dari kelas 1 KPIC. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur hadis dan metode-metode meriwayatkan hadis. Berikut penjelasannya. Pertama yaitu unsur-unsur hadis. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sanad dan rawi. Sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Dikutip dalam buku Memahami Ilmu Hadis oleh Asep Herdi, secara historis, penggunaan sanad sudah dikenal sejak sebelum datangnya Islam. Akan tetapi, mayoritas penerapan sanad digunakan dalam mengutip hadis-hadis nabawi, yaitu segala hal yang disandarkan atau idhofah kepada Nabi SAW. Sedangkan rawi adalah unsur pokok ketiga dari sebuah hadis. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan hadis atau memberitakan hadis, nakil al-hadis. Antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap tabaqahnya juga disebut rawi, sehingga yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, menerima dan memindahkan hadis. Yang kedua yaitu matan. Matan atau al-matan menurut bahasa adalah mairtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Berkenaan dengan matan atau redaksi hadis, maka ada beberapa yang perlu dipahami. Ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad SAW atau bukan. Kemudian, matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya. Apakah ada yang melemahkan atau menguatkan. Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang. Yang ketiga yaitu tahammul wal ada. Tahammul wal ada adalah kegiatan menyampaikan riwayat hadis beserta sanad dan matanya. Dalam penyampaian dan penerimaan hadis terdapat syarat, metode, dan bentuk-bentuk sihhat tahammul wal ada. Yang keempat yaitu muharijul hadis. Makna harfiah kata muharij yang berasal dari kata khorroja adalah orang yang mengeluarkan. Siapapun dapat disebut sebagai muharij ketika ia menginformasikan sebuah hadis baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan menyertakan sanadnya secara lengkap sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kesejarahan transmisi hadis. Yang pasti, muharij merupakan perawi terakhir atau orang yang terakhir kali menginformasikan dalam silsilah mata rantai sanad. Kemudian yang kedua yaitu metode-metode periwayatan hadis. Yang pertama yaitu asimai atau mendengar lafaz guru. Gambarannya yaitu seorang guru membaca dan murid mendengarkan, baik guru membaca dari hafalannya atau tulisannya. Dan baik murid mendengar atau menulis apa yang didengarnya atau mendengar saja dan tidak menulis. Yang kedua, yaitu al-qiraah, membaca dari syekh. Gambarannya yaitu seorang perawi membaca hadis kepada seorang syekh, dan syekh mendengarkan bacaannya untuk meneliti, baik perawi yang membaca atau orang lain yang membaca sedang syekh mendengarkan. Yang ketiga, yaitu al-ijazah. Gambarannya adalah seorang syekh mengatakan kepada salah seorang muridnya, "Aku izinkan kepadamu untuk meriwayatkan dariku demikian." Kemudian yang keempat yaitu al-munawalah atau menyerahkan. Al-munawalah ada dua macam. Yang pertama yaitu munawalah yang disertai dengan ijazah. Kemudian yang kedua munawalah yang tidak disertai dengan ijazah. Selanjutnya, yang kelima al-kitabah, yaitu seorang syekh menulis sendiri atau dia menyuruh orang lain menulis riwayatnya kepada orang yang hadir di tempatnya atau yang tidak hadir di situ. Yang keenam, al-i'lam atau memberitahu, yaitu seorang syekh
memberitahu seorang muridnya bahwa hadis ini atau kitab ini adalah riwayatnya dari fulan, dengan tidak disertakan izin untuk meriwayatkan daripadanya. Yang ketujuh, al-wahsiyah atau mewasiati, yaitu seorang syekh mewasiatkan di saat mendekati ajalnya atau dalam perjalanan, sebuah kitab yang ia wasiatkan kepada sang perawi. Kemudian yang terakhir, al-wijadah atau mendapat, yaitu seorang perawi mendapat hadis atau kitab dengan tulisan seorang syekh dan ia mengenal syekh itu, sedangkan hadis-hadisnya tidak pernah didengarkan atau ditulis oleh perawi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.